Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai, juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali melaksanakan kuliah subuh online dengan tema yang baru. Setelah kita menyelesaikan kajian kita mengkaji tips hidup bahagia dengan buku panduan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita akan mengangkat tema baru yang berjudul generasi milenial ideal. Generasi milenial ideal. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena di zaman ini, ketika kita bicara tentang generasi muda, pemuda-pemudi, remaja-remaji, itu kita melihat ada semacam pemahaman yang berkembang bahwa pemuda yang ideal adalah pemuda yang gaul, ya, yang mirip-mirip kayak artis Korea gitu. Sehingga sering kita temukan para pemuda-pemuda yang pengennya itu penampilannya kayak artis Korea. Ya, lemah gemulai gitu ya. Kemudian pakai gincu, ya, pakai bedak ya. Jadi kiblatnya itu ke sana, rambutnya itu dibikin kayak gaya potongan artis Korea ya. Itulah yang banyak terjadi. Dan seandainya ada di antara mereka yang pengen berpenampilan macho ya, itu pun yang dicontoh adalah orang-orang yang ngerokok gitu ya, kemudian pakai apa, tato yang penuh di sini, sehingga itulah yang berkembang selama ini. Jadi kalau belum punya tato atau belum ngerokok, itu bukan seorang laki-laki yang ideal ya. Dan ini adalah bentuk serangan ideologi ya. Ini adalah bentuk serangan ideologi, serangan pemikiran. Sehingga jangan kaget seandainya iklan-iklan yang menggambarkan laki-laki ideal itu banyak diusung oleh pabrik-pabrik rokok. Kalau namanya iklan pabrik rokok kan sering kita saksikan di pinggir-pinggir jalan, itu adalah yang ditampilkan laki-laki yang apa? Kekar, ya. Kemudian perutnya apa? Kotak, Six-pack, ya. Penuh dengan tato, ya. Jadi seakan-akan perokok itu seperti itu gitu loh. Padahal itu adalah pembodohan publik. Ya. Kenapa nggak ditampilkan yang batuk-batuk, yang kurus-kurus, yang kena penyakit apa? Kanker, ya. Yang kucel, kenapa nggak ditampilkan seperti itu? Itulah pembodohan publik. Sehingga yang dikesankan lah kalau belum ngerokok itu belum laki-laki gitu. Itulah gambaran yang sekarang sedang disebarkan di dalam benak anak-anak muda. Pokoknya kalau anak muda belum pegang HP itu belum keren. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang itu di jalan-jalan, ya, anak-anak muda yang pada jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan, ya, itu rata-rata pada pegang apa? HP, dan merasa bangga. Oh, saya udah bisa pegang HP. Padahal berapa persen HP yang dia miliki digunakan untuk kebaikan? Sehingga tidak sedikit anak-anak yang minder bergaul dengan temannya karena nggak punya HP, atau punya HP tapi HP-nya bukan HP yang keren. Ya. Inilah bentuk serangan ideologi. Kenapa? Kok musuh-musuh Islam itu sangat bernafsu untuk merusak pemuda kaum muslimin? Perlu kita ketahui bahwa anak-anakku dan juga para pemuda-pemudi yang lainnya itu adalah tonggak, adalah tiang dari bangsa Indonesia. Jadi
kita-kita ini yang sudah usia 40 tahun ke atas, itu secara hitungan manusia, itu umurnya tidak lama lagi. Nanti begitu kita lewat, begitu kita meninggal dunia, yang akan melanjutkan negeri ini adalah kalian-kalian. Jadi mereka ketika tidak bisa atau kesulitan untuk menghancurkan manusia-manusia, orang-orang generasi dewasa, maka mereka akan menyasar, merusak generasi-generasi muda. Harapannya apa? Harapannya 30 tahun kemudian, maka anak-anak muda yang memimpin negeri ini adalah manusia-manusia yang bobrok, manusia-manusia yang rusak. Sehingga lewat HP itulah kemudian dikenalkan dengan pornografi. Ya, dikenalkan dengan aurat-aurat wanita. Sehingga yang ada di benaknya adalah wanita. Pikirannya cuma itu terus. Gak ada pemikiran untuk membela agama, membela negara. Gak ada. Sehingga serangannya itu masif sekali. Pikirannya cuma pacaran. Pikirannya cuma mikirin wanita. Ya. Dibikin otaknya itu hanya dipenuhi dengan seperti itu. Dan itu tersistem. Ya, secara sistemik, ya, terus menerus generasi muda itu dicekoki dengan pikiran-pikiran seks bebas yang sedemikian rupa. Ya. Padahal kalau kita lihat generasi muda yang ideal, itulah generasi muda yang dicontohkan oleh ulama-ulama salaf kita. Ya, dalam usia belasan tahun, 19 tahun, 17 tahun, 18 tahun, banyak di antara para pemuda di zaman ulama salaf kita dahulu, ada yang sudah jadi panglima perang. Siapa? Usamah bin Zaid. Ya. Bayangkan usia cuma belasan tahun. Ya. Ada yang sudah jadi mufti. Ya. Ahli fatwa. Kalau sekarang mungkin adalah ketua MUI. Ya. Padahal usianya baru berapa? Belasan tahun. Ya. Ada yang menaklukkan benteng Konstantinopel. Ya. Itulah para pemuda pada zaman dahulu. Coba sekarang perhatikan anak-anakku. Pemuda di zaman ini usianya 16 tahun, 17 tahun. Bisa apa? Main HP. Kalau ada masalah, gimana? Stres. Pas update status, galau. Itulah pemuda di zaman ini. Ya. Dan itulah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Dahulu usia 17 tahun, 18 tahun sudah bisa memimpin pasukan perang. Yang jumlahnya ribuan tentara. Ya. Sehingga jangan heran kalau pemuda pada zaman dahulu itu pada usia sekian belas tahun sudah nggak tergantung pada orang tuanya, sudah bisa nyari apa? Duit sendiri. Mandiri mereka. Karena dari kecil mereka sudah dididik seperti itu. Nggak ada pemuda pada zaman dahulu ke kamar mandi minta ditemani siapa? Uminya nggak ada. Siapa yang sejak kecil sudah dibawa ke tempat-tempat gelap siapa? Az-Zubair kalau nggak salah ya. Az-Zubair ibn Awam sama ibunya. Dari seumuran Bilal mungkin ya sudah dibawa kemana? Tempat-tempat gelap supaya berani. Ya. Jadi nggak ada pemuda-pemuda penakut pada zaman dahulu. Mereka semuanya pemberani. Nah, kita ketika mengangkat tema generasi milenial ideal itu kita pengen mengambil nasihat-nasihat dari para ulama kita. Bagaimana mereka bisa mendidik pemuda-pemuda pada zaman itu menjadi pemuda-pemuda ideal. Dan kita akan memakai buku panduan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Judul aslinya adalah Min Wasayas Salaf Lisyabab. Apa judul aslinya? Min Wasayas Salaf Lisyabab. Artinya apa? Wasiat salaf untuk para pemuda. Ya, ada beberapa terjemahan dari buku ini, alhamdulillah.
dan kita bisa dapatkan secara cuma-cuma, ya. Ada yang diterjemahkan oleh Ustadz Abu Salma, ada yang diterjemahkan oleh Ustadz Jati Purnomo, ya, itu yang kami ketahui. Kami sengaja pakai yang terjemahan ini, ya, yang diterjemahkan oleh Ustadz Abu Salma, karena di sini dicantumkan redaksi-redaksi Arabnya, ya. Saya juga pengen anak-anakku nanti latihan membaca bukan hanya Indonesianya saja, tapi juga Arabnya, untuk mengakrabkan kita dengan redaksi para ulama. Insya Allah nanti dari admin FB kami akan mengupload, ya, buku ini atau filenya di FB kami. Silahkan nanti bagi para pendengar atau pemirsa yang ingin mendapatkannya bisa di download di FB kami. Untuk agen kebaikan juga nanti bisa di share oleh adminnya di grup, ya, di grup. Adapun penulis buku inilah kita tahu semua, ya, seorang ulama di Madinah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama yang terkenal ketawaduannya, keilmuannya, kemudian juga mengamalkan apa yang beliau ajarkan, wala nuzakki 'alallahi ahada. Beliau salah seorang ulama yang putranya ulama juga. Jadi ayah beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah ulama paling senior di Madinah, ya, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami selama kuliah di Madinah, alhamdulillah kami sempat berguru kepada dua ulama tersebut, Syekh Abdul Razak dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallah. Banyak sekali karya tulis yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak, baik yang tebal, yang tipis, dalam berbagai tema akidah, tema akhlak, tema tazkiyatun nufus, dan hampir setiap buku-buku yang beliau karang itu selalu mudah untuk dicerna, ya, selalu mudah untuk dicerna. Alhamdulillah kita juga sampai sekarang masih mengkaji buku beliau, fikih doa dan zikir, fikul adiyati wal adhkar, ya, sudah masuk seri 160-an atau 170-an alhamdulillah. Dan masih banyak lagi buku-buku yang beliau tulis dan ceramah-ceramah beliau di YouTube banyak juga. Beliau juga rutin untuk datang ke Indonesia, ya, hampir setiap tahun, bahkan kadang-kadang setahun sampai 2 kali, berkali-kali ngisi di Masjid Istiqlal dengan diterjemahkan oleh para ustaz-ustaz kita. Inilah buku yang insya Allah akan kita kaji. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki pembahasan muqaddimah yang beliau tulis. Setelah itu baru kemudian kita memasuki wasiat yang disampaikan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.